Maka Indonesia di 2045 itu diperhitungkan akan menjadi negara yang 5 besar ekonominya. Visi Indonesia 2045 disusun untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana disebut dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sejalan dengan impian ideal 2015-2085 yang ditulis Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2015 di Maroke. Namun, masifnya kasus korupsi di Indonesia berupa suap di sektor swasta mengakibatkan Indonesia gagal mencapai keberhasilan perekonomian yang sehat sebagai bentuk pelaksanaan visi dan juga misi Indonesia Emas tahun 2045. Data Dukcapil mengungkapkan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada bulan Juni 2022 mencapai 276,35 juta jiwa, dan ternyata separuh dari jumlah ini terdapat pemuda produktif sebanyak 190,83 juta jiwa. Dan seperti yang kita ketahui bahwa pemuda produktif itu memiliki predikal untuk Indonesia Emas di tahun 2045. Hal ini juga sangat berkaitan dengan pasal 21 United Convention atau UNCSC. UNCIC, saya nggak pernah dengar deh. Apa sih UNCIC itu? Nah, teman-teman, jadi UNCIC ini adalah satu konvensi internasional untuk menanggulangi masalah korupsi di dunia. Dan kita pun perlu ketahui bahwa Indonesia telah menjadi peserta konvensi internasional UNCIC sejak tahun 2003. Untuk memperjelas konsep suap di sektor swasta dan dampak buruknya terhadap perekonomian negara, dapat diambil contoh kasus di Singapura, seperti Wealthy Seafood Product and Enterprise. Perusahaan penyuplai bahan makanan laut ini secara sengaja memberikan uang pada 19 koki yang bekerja di restoran dan hotel di Singapura. Koki-koki yang disuap tersebut memiliki wewenang untuk menentukan pemasok bahan makanan mereka. Wealthy Seafood Product diuntungkan karena 19 koki memilihnya sebagai pemasok utama. Tindakan suap tersebut telah merugikan perekonomian negara secara umum dan menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Pada akhirnya, Wealthy Seafood Product didakwa dengan tuduhan korupsi dan pemiliknya dijatuhi hukuman penjara selama 18 bulan. Jadi, gak sampai di situ aja nih teman-teman. Akhirnya perusahaan tersebut diadili dan diberi hukuman selama 18 bulan penjara. Nah, tapi sayangnya teman-teman perlu diketahui bahwa di Indonesia belum ada upaya hukum untuk mengkriminalisasi pelaku suap di sektor swasta. Tapi ada kok teori yang dapat mendukung masalah ini, yaitu teori dari HAM Principle. Nah, teori HAM Principle ini menyatakan bahwa jika suatu perbuatan yang merugikan banyak orang atau berbahaya bagi banyak orang lain dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Pada suap sektor swasta, ini termasuk dalam kategori HAM Principle. Lalu bagaimana dengan nilai-nilai moral yang ada pada Pancasila? Apakah kriminalisasi suap pada sektor swasta ini bertentangan dengan nilai-nilai moral tersebut? Jangan salah loh, Pancasila itu bersifat absolut teman-teman. Jadi di dalam Pancasila itu terkandung nilai-nilai moral, yang dimana prinsip-prinsip nilai moral ini nantinya akan digunakan untuk mengatasi dari adanya kasus suap di sektor swasta. For your information, kriminalisasi itu merupakan suatu hal yang sangat krusial loh. Jadi itu seperti garda terdepan bagi negara untuk membatasi perilaku-perilaku yang jahat yang sangat berbahaya bagi kita semua. Soal suap di sektor swasta ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, akan tetapi harus ada perbaikan regulasi soal suap di sini. Dan perlu diketahui juga bahwasanya peluang investasi asing masuk ke dalam negara kita sangatlah bergantung ke dalam indeks persepsi korupsi kita atau IPK kita. Di mana semakin rendah atau kecil IPK kita, maka semakin tinggilah peluang investor asing masuk dalam negara kita untuk berinvestasi. Jadi, ada hal penting yang harus diperhatikan dalam membuat aturan kriminalisasi suap dalam sektor swasta. Yang pertama adalah harus jelas apa aturan yang dikenakan, kemudian yang kedua harus jelas apa objeknya, kemudian yang ketiga harus jelas siapa yang terlibat, dan yang keempat, sanksi yang dikenakan haruslah sesuai. Hal ini juga diatur dalam UNCIC agar lebih efektif. Dan pasalnya dapat dilihat sebagai berikut. Pasal 1. Setiap orang yang menawarkan atau memberikan secara langsung maupun tidak langsung dalam sebuah aktivitas ekonomi kepada setiap orang yang memiliki jabatan pada sektor swasta dengan tujuan untuk mempengaruhi orang tersebut untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam tugasnya yang bertentangan dengan kewenangan dan kewajibannya. Pasal 2.
Setiap orang yang meminta atau menerima secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu aktivitas ekonomi, padahal ia mengetahui atau patut diduga bahwa pemberian atau janji tersebut bertujuan agar ia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam tugasnya yang bertentangan dengan kewenangan atau kewajibannya. Pasal 3, perbuatan pada pasal 1 dan 2 diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Pasal 4, perbuatan sebagaimana dalam pasal 1 dan pasal 2 dapat dikenakan pidana denda berdasarkan dampak kerugian yang disebabkan oleh tindakan tersebut. Kalian tahu nggak sih CPIB dan LIK2S itu apa? Jadi, CPIB atau Corrupt Practice Investigation Bureau adalah lembaga investigasi praktik korupsi pemerintah Singapura yang bertanggung jawab atas penyelidikan dan penuntutan kasus korupsi di sektor swasta tersebut. Singapura merupakan negara yang berhasil menangani kasus korupsi di sektor swasta. Jadi, seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa Singapura adalah salah satu negara yang dimana dia itu sangat serius dalam menangani kasus korupsi di sektor swasta ini. Jadi tentu di sana kita bisa mengaplikasikannya langsung ke Indonesia. Keahlian dan pengetahuan khusus membuat Singapura berhasil menangani kasus korupsi di sektor swasta. Pun LIK2S merupakan lembaga anti korupsi khusus sektor swasta. Lembaga ini berfokus untuk menangani kasus korupsi sektor swasta khususnya yang berada di Indonesia. Adapun LIK2S memiliki wewenang dan manfaat. Wewenang dari LIK2S antara lain yang pertama, pencegahan kerja perusahaan swasta, yang kedua, tindakan administratif penyelidikan berdasarkan laporan masyarakat dan peninjauan penyidikan, dan yang ketiga, penuntutan. Manfaat LIK2S yaitu yang pertama, mengurangi beban kerja aparat penegak hukum untuk menghindari kasus yang mangkrak, yang kedua, adanya fokus khusus terhadap suap di sektor swasta, dan yang ketiga, dapat bekerja sama dengan pihak swasta menciptakan solusi sesuai dengan kebutuhan sektor swasta. Penggunaan penting dalam menangani kasus korupsi yang ada di Indonesia, tetapi jumlah pegawai yang sangat sedikit membuat KPK kesulitan dalam menangani kasus korupsi di Indonesia, termasuk dalam sektor swasta. Salah satu solusi yaitu dengan membangun lembaga anti korupsi sektor swasta. Dengan adanya LIK2S diharapkan penanganan kasus suap sektor swasta dapat ditangani dengan lebih efisien. Adapun analisis SWOT dari kriminalisasi suap di sektor swasta dan pembentukan lembaga khusus anti korupsi sektor swasta. Yang pertama adalah strength atau keunggulan, yaitu mendukung fondasi perekonomian sehat menuju Indonesia Emas 2045, menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan berintegritas. LIK2S menjadi strategi penegakan hukum yang lebih efektif di sektor swasta. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan, adanya campur tangan politik atau tekanan dari pihak luar. Yang kedua adalah keterbatasan SDM, keuangan, dan teknologi membatasi penyelidikan dan penindakan. Yang ketiga adalah LIK2S sebagai lembaga baru mengalami keterbatasan dalam penerapan awalnya. Yang ketiga, opportunity atau peluang, membentuk kemitraan strategis dengan perusahaan swasta yang berkomitmen melawan korupsi. Kedua, meningkatkan efisiensi penyelidikan, penindakan, dan analisis data secara lebih cepat dan akurat dengan teknologi AI. Menghasilkan praktek terbaik dalam pemberantasan korupsi di sektor swasta. Terakhir adalah threats atau ancaman, yaitu adanya campur tangan politik, perlawanan dari perusahaan besar menghalangi upaya pemberantasan korupsi dan menarik investasi. Kegagalan dari LIK2S dapat merusak dukungan publik dan keberlangsungan operasional. Yang keempat adalah resistensi dari pihak penentang menghambat operasionalisasi dari LIK2S ini. Perlu adanya tindakan tegas berupa kriminalisasi suap dan juga pembentukan lembaga anti korupsi sektor swasta atau LIK2S yang menjadi solusi untuk menjaga integritas dan juga keadilan dalam bisnis kita. Mari bersama-sama mengambil langkah maju menuju perekonomian bersih dan adil. Thank you.